Para saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, kita memang pantas bersyukur kita hidup di zaman ketika yang disebut dengan indrawi kita sangat dimanjakan. Kita tidak semanja di era seperti sekarang ini tentang apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita cercap, dan semuanya itu sungguh memanjakan kita. Romo Edi tadi menyinggung ya, sampai ada tulisan di sini tempat doa, bukan tempat selfie itu ya. Berarti kalau Dewi boleh ya berarti ya, temannya selfie. Maka saya usul sebetulnya tulisan di sampingnya lagi adalah ya, saya selfie maka saya ada gitu ya. Maka saya tidak begitu sibuk menguber foto-foto Bapak Ibu sekalian. Saya hanya nunggu 5 menit setelah misa nanti di medsos itu saya akan banyak bisa melihat, ya kan? Siapa yang tidak punya akun medsos? Hampir semua ada ya. Siapa yang tidak pernah update status atau setiap hari seperti makan siang 3 kali sehari? Itu indah, dan memang itulah sarana yang ditawarkan kepada kita untuk memanjakan indrawi kita. Dan itu bagus. Satu hal yang perlu kita catat saudara-saudari, kadang ketika kita terlalu disibukkan oleh indrawi kita, mata kita dimanjakan, telinga kita dibuai, ya, rasa kita itu dinina-bobokkan, kadang kemudian kita lupa, kita mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Proses untuk membatinkan sesuatu menjadi tidak mudah. Jangan-jangan anak-anak kita nanti mengalami sakit itu. Seperti motonya Yakobus TV. Untuk bisa menatap sesuatu dengan kedalaman hati itu tidak mudah. Dan bahkan mungkin kita salah untuk menangkap. Dan itulah yang terjadi yang kita dengarkan di dalam Injil hari ini. Yesus memiliki dalam tanda petik 2 gelar setidaknya ya. Gelar yang pertama apa? Dia adalah apa tadi? B apa? Dia adalah Beelzebul. Iya. Apa itu Beelzebul? Beelzebul itu adalah provinsialnya para iblis. Mentang-mentang ada mantan provinsial ya. Tapi Beelzebul itu memang pimpinan iblis. Dan Yesus dikaitkan dengan ya bahwa dia sedang kerasukan Beelzebul. Parapan yang kedua apa? Yesus, saudaranya mengatakan apa? Dia sehingga mau dijemput. Ini ada hubungannya dengan Dr. Julia. Dia tidak waras ya. Bahkan yang memberikan paraben itu adalah keluarganya sendiri. Kalau dia kerasukan Beelzebul itu adalah justru yang ngomong begitu harusnya orang-orang hebat. Orang yang seharusnya tahu siapakah Yesus itu. Yesus sedang mengerjakan banyak hal. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan sehingga banyak orang datang kepadanya. Tetapi tadi banyak ulang hanya ada mengisi dan melihat permukaan-permukaan saja. Hanya melihat karya, hanya melihat sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera. Tetapi mereka tidak cukup untuk bisa membatinkan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Saya membaca randon itu kemudian ditulis di situ yang misa nanti Romo Satbudi, Romo Edi dan Romo Sigit
dalam kurung homili gitu ya, di random kan gitu ya. Nah kali ini pengurusnya harusnya Romo Satbudi yang harusnya homili ya. Maka saya mengikuti proses dari awal kemarin, dan proses itu justru mengajak kita untuk bisa menangkap apa pesan-pesan di dalam kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi. Injil mengajak kita untuk semakin berani menatap Yesus lebih dalam lagi di dalam kesadaran batin kita. Apa yang dikatakan tidak waras itu sesungguhnya sesuatu yang penting yang harusnya kita tangkap. Saya sebetulnya pengen Romo Edi ikut sih nonton. Setidaknya ikut misa ya di catatan itu. Yang saya siapkan begini. Romo Edi kan cerita ya, 10 tahun di Papua Nugini. Saya mau bertanya kepada Romo Edi sebetulnya, kalau ada anak laki satu-satunya, masih muda, dan saya kira muda dan ganteng lah ya saya kira. Orang kota, mengapa kok mau ke pedalaman Papua Nugini? Meskipun tadi harus mengalami proses, justru kemudian menemukan kebahagiaan dan sukacita. 2 tahun yang lalu, yang ke Papua Nugini itu pulang untuk berobat, bukan untuk berlibur. Anak muda, ganteng juga, tapi penyakitnya nggak keren, korengan. Ke dokter, saya harus telepon dokternya. Ya, Romo kami, Romo Wiwit mau berobat, dok, minta tolong. Sakit apa Romo? Korengan dok. Saya tidak mampu menatap wajah dokternya itu kira-kira apa. Kalau giginya keropos, giginya rusak, saya bisa cepat langsung nangkap dokter mana yang harus saya tuju. Ya dokter Ahmad ya, dokter Irya, menjadi pelarian para misionaris. Maka seperti yang dikatakan oleh Romo Satbudi tadi, kalau iman kita itu mengajak kita ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan, Tuhan itu yang kaya. Tapi kami para Romo itu sebetulnya hidupnya pas-pasan saja. Pas Romonya sakit ya ada yang membantu ngobati gitu ya. Pas Romonya pengen misi ke luar negeri itu ya ada yang membelikan tiket gitu. Pas Romonya mau membangun ini ya delalah kok ada yang bantu. Saya ada teologi baru yang ditawarkan oleh Romo Satbudi kemarin. Ini sebetulnya konsepnya adalah kandang bubrah. Tahu ya kandang bubrah? Yang penting bangun dulu, cari duitnya nanti menyusul kemudian gitu. Dan nanti pasti ada. Dan sebelum selesai silahkan membangun lagi. Meskipun tidak ada duitnya, nanti ada. Kalau memang yang kita lakukan itu adalah dalam rangka ikut ambil bagian dalam keselamatan Tuhan. Saya diberi PR oleh pengurus KKM. Di situ ada amplop-amplop. Jangan khawatir, pengurus KKM tidak akan meminta. Malah itu ada isinya, silahkan diambil isinya. Sudah diambil semua. Supaya amplopnya kosong. Ya. Kita tidak meminta, tetapi akan mengambil sebagian. Tuhan itu kaya, kita pas-pasan tadi. Kita hanya mengambil sebagian kecil dari titipan Tuhan yang dititipkan Bapak Ibu sekalian. Itu saja sih. Untuk ikut ambil bagian sedikit di dalam karya keselamatan Tuhan. Rasul Paulus tadi luar biasa loh. Ketika dia bicara dengan umat di Korintus, dia mengatakan, kami semua ini memiliki roh yang sama. Maka kalau saya berkata-kata, saya menerima kata-kata yang sama, dan yang saya sampaikan ini adalah
kata-kata yang perlu Anda terima. Kalau kita percaya Kristus bangkit dan dibangkitkan oleh Tuhan, maka kalau kita percaya, kita juga ikut ambil bagian di dalam kebangkitan itu. Maka kalau aku menderita, itu Paulus bukan saya ya, kalau saya subur nggak menderita. Kalau aku menderita, penderitaanku itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita, kebahagiaan, kemuliaan yang aku terima karena aku melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan bagiku. Dan itulah kekuatan Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampunnya apapun juga. Apa? Kalau kita tidak hidup di dalam Roh, jangan-jangan bersebullah yang memang berkuasa atas hidup kita. Jangan-jangan kekuatan gelap, kekuatan jahatlah yang tinggal di dalam diri kita. Tidak usah kita hidup karena kita tersesat, tetapi dengan sendirinya kita masih hidup di dalam kedosaan karena Roh Allah yang ditawarkan kepada kita itu tidak cukup ruang yang kita sediakan di dalam diri kita. Berturut-turut kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari berikutnya kita merayakan Hati Bunda Maria yang tersuci. Doa yang ditawarkan kepada kita, ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Rahim, biarlah hatiku juga sama seperti hatimu. Hati yang penuh cinta, hati yang mengampuni, dalam pengantar Romo Satbudi tadi, hati yang mempersatukan, hati yang membuka diri untuk juga berani menghadirkan karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah tugas perutusan kita. Kalau tadi mengatakan waras atau tidak waras, mari kita mengerjakan checklist sebagai penutup homili ini. Kalau ada dokter yang sibuk, pasiennya banyak, 6 hari full bekerja. Kalau Sabtu begini repot-repot mengumpulkan teman-teman ini, kira-kira itu waras atau tidak ya? Waras apa enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak waras ya sebetulnya ya. Mendingan kan istirahat, iya enggak? Ya. Kalau ada romo pimpinan yang bertanggung jawab besar terhadap anak buahnya, mengirim anak buahnya ke Kalimantan yang belum jelas kondisinya kayak apa, mengirim ke Bolivia di pedalaman bersama dengan orang-orang suku Indian di sana, waras enggak ya provinsial kita ini? Mudah-mudahan Romo Satbudi tidak mendengar. Kalau Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu kemudian ditantang oleh Romo Satbudi tadi, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, entah lewat karya apapun, Bapak Ibu waras apa enggak sih? Gitu. Kalau kita manjakan indrawi kita, pasti kita seperti keluarganya Yesus tadi. Itu yang berbaju hijau itu adalah orang-orang yang tidak waras. Apalagi romonya yang mengajak itu maksudnya, ya kan? Tetapi kalau kita dipandu oleh Rasul Paulus tadi, kalau kita memegang roh yang sama, kalau kita seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, saudaraku adalah mereka semua yang melakukan kehendak Allah. Allah menghendaki kita semua ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Orang lain ngomong tidak waras, tetapi akulah sudah menempuh jalur sehat yang sedang aku lakukan. Satu kata penting yang pernah kita dengarkan, lebih baik menjadi orang yang tidak waras, tapi melakukan kebenaran, daripada kita dianggap sehat, tapi kita melakukan kebohongan. Lebih baik kita dicaci maki oleh banyak orang karena menyuarakan kebenaran yang menyakitkan, daripada aku dipuji banyak orang, kita memiliki banyak follower,
banyak subscribers, banyak viewer, tapi yang kita lakukan itu adalah sebuah kebohongan. Kita punya kehendak bebas untuk itu. Kita punya pilihan, kita mengikuti kehendak Tuhan atau kita mau hidup dalam kehendak kita sendiri. Kita diundang dan dipanggil memiliki sesuatu yang penting, anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang diundang untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati kita semua.